Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Sisipol Canda di Muka, khususnya Canda di Muka TV ya, karena sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber hari ini. Dan ya, perkenalkan saya Anton Salegar, saya alumni dari Sisipol Canda di Muka Palembang, baru lulus tahun kemarin, tahun baru banget gitu. Dan sekarang kesibukan saya kerja dan menjalani aktivitas sehari-hari juga sebagai atlet juga, seperti itu. Untuk tantangannya sendiri, saya menyukai dunia komunikasi yang langsung face to face dengan customer atau pelanggan atau dengan orang lain. Jadi pas banget dengan jurusan saya komunikasi juga, dan ya lumayan relevan. Dan untuk tantangannya sendiri ya di dunia customer service atau dunia yang berhubungan dengan pelanggan, kita harus fokus, kita harus mempunyai satu langkah lebih maju dari pelanggan tersebut agar pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Tentunya balik ke passion ya, saya lebih senang berbicara langsung, kayak gini nih, berbicara langsung ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya mikirnya kalau ambil jurusan lain, saya tidak bisa langsung konteks dengan orang lain gitu. Makanya saya ngambilnya jurusan ilmu komunikasi karena ya kita tahu sendiri berkomunikasi itu sangat luas ya. Kita bisa berada di mana saja, bisa di hotel, seperti saya sekarang berada di customer service, atau dimanapun dibutuhkan untuk komunikasi seperti itu. Pengalaman paling berkesan ya, banyak sih, cuman yang paling berkesan itu pada saat saya ikut pemilihan Bujang Gadis Canda di Muka ya. Karena saya baru emes banget dan terkesima dengan bagaimana kampus mensupport para mahasiswa-mahasiswa untuk maju, melangkah maju seperti itu. Kalau prosesnya sendiri ya lumayan panjang ya, karena butuh latihan yang cukup sering, cukup intens. Dan ya seperti kita tahu, kampus juga sangat mendukung, mensupport baik dari segi material, segi bagaimana mereka melanjutkan, maksudnya mereka mengekspos saya sebagai atlet begitu. Nah, dampaknya untuk kehidupan saya cukup banyak ya. Pertama, saya lebih mudah berbaur dengan orang lain karena di dunia atlet saya berbaurnya bukan cuma orang Indonesia tapi juga orang luar, karena kita internasional seperti itu untuk atletnya sendiri. Dan juga dampaknya untuk pekerjaan saya sekarang setelah saya mengikuti banyak sekali perlombaan, dan yang terakhir itu PON, jadi saya memiliki peluang yang lebih besar dari kandidat-kandidat yang lain. Kalau waktunya nggak muluk-muluk ya, jadi maksudnya kita harus punya waktu tetap. Misalnya nih ada acara kampus atau acara Bujang Gadis Canda di Muka, kita harus tahu dulu nih dari jam berapa ke jam berapa. Lalu untuk latihannya nanti kita deal-dealan nih sama pelatih, mau jam berapa gitu loh. Jadi kita cukup komunikasikan aja agar tidak ada miskomunikasi dan tetap berjalan lancar seperti itu. Dan untuk kuliah sendiri kebetulan saya ambilnya regular pagi, jadi lagi press banget kan. Lalu untuk siangnya biasanya saya lanjut ke organisasi, lalu sore ke malam biasanya saya latihan seperti itu. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Kalau untuk Sisipol sendiri dukungannya nggak main-main ya. Pertama, Sisipol, terutama Ibu Sari ya sebagai rektor, membuka banyak sekali jalan untuk saya, karena pada saat saya merintis karir sebagai atlet pun yang paling berperan itu Ibu Sari sebagai rektor kita, yang kasih support, kasih material seperti itu, dan memperkenalkan saya pada banyak orang juga, sehingga banyak juga untuk sponsor-sponsor yang masuk seperti itu. Jadi support kampus tuh benar-benar wow banget sih. Menurut saya sih balik lagi ke goals ya. Setiap orang pasti punya goals masing-masing. Kalau saya kuliah, buat apa sih saya kuliah gitu? Kalau cuma untuk buang-buang uang, mending nggak usah kuliah ya. Makanya itu saya kuliah untuk upgrade nilai diri saya, value diri saya, upgrade pengetahuan saya seperti itu. Nantinya bisa berguna dengan sendirinya. Kita tidak perlu mencari, namun orang yang mencari kita, karena kita bervalue seperti itu. Kalau hal itu pasti semua orang punya masa jenuh ya, punya titik jenuh seperti itu. Namun saya mengakalinya dengan cara ya sesekali liburan lah ya, agar tidak stres seperti itu. Jadi kita punya kesibukan lain atau mencari hobi baru. Kayak saya sekarang lebih lagi hobi main game atau nggak main badminton. Kita coba hobi-hobi baru. Namun kita tidak lupa dengan hobi utama kita seperti itu. Jadi punya peralihan waktu. Jadi kita nggak terlalu bosan terhadap keseharian kita. Kalau 3 kata, sebenarnya banyak sekali kata-kata yang bisa menggambarkan kampus kita ya, atau pengalaman saya. Ya, yang pertama itu pastinya keren, hebat,
dan wow pokoknya seperti itu. Mengapa saya bilang keren ya, dari kampus kita supportnya tidak main-main, bukan cuma pada saya tapi pada teman-teman saya yang memiliki prestasi. Kayak saya diberikan beasiswa seperti itu, jadi keren banget tuh Sisipol, dan tidak segan-segan untuk Busari juga untuk mengekspos kita seperti itu, memperkenalkan pada link yang lebih jauh seperti itu. Lalu keren hebatnya ya Sisipol bisa terus mempertahankan mahasiswa berprestasinya, sehingga dari tahun ke tahun pasti ada mahasiswa berprestasi jebolan Sisipol Cana Dimuka. Dan wow ya, saya cukup terkejut dengan kampus swasta namun tidak kalah dari kampus negeri.